Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dwi Nursanti, Rosita Rahmawati, dan Ana Tri Lestari akan menyampaikan mengenai dasar-dasar penulisan materi ajar untuk jenjang sekolah dasar. Next. Yang pertama ada konsep modul ajar, yang kedua mengenai komponen modul ajar, yang ketiga mengenai prinsip penyusunan modul ajar, yang keempat mengenai prosedur penyusunan modul ajar. Next. Konsep modul ajar. Konsep modul ajar adalah sesuatu rancangan pembelajaran yang dirancang secara sistematis dan terstruktur untuk membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran tertentu. Modul ajar dirancang untuk memfasilitasi proses belajar mengajar dan menyediakan petunjuk, materi tugas, dan aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan baik. Berikut adalah beberapa komponen yang ada dalam modul ajar. Yang pertama, identitas modul ajar. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, langkah pembelajaran. Yang keempat, asesmen. Yang kelima, media atau bahan ajar yang digunakan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Dwi Nursanti. Prinsip penyusunan modul ajar. Pendekatan melalui tahap perkembangan ini memperhitungkan yang pertama ada karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Yang kedua ada perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak atau gap antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Yang ketiga yaitu melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Yang keempat yaitu ada bahwa belajar harus berimbang antar intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Yang kelima yaitu tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Next. Empat kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Yang pertama ada esensial, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua yaitu relevan dan kontekstual, yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Yang ketiga yaitu menarik, bermakna, dan menantang, menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Yang keempat yaitu berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ana. Selanjutnya, prosedur penyusunan modul ajar. Yang pertama, guru pada saat mengembangkan modul ajar dapat mengikuti langkah-langkah sesuai dengan infografis di samping. Kedua, hasil yang didapatkan di tahap 6, evaluasi dan tindak lanjut digunakan untuk tahap 1, analisis kondisi dan kebutuhan. Selanjutnya yaitu penutup ATP dan MA. Hal yang perlu diingat, yang pertama, materi ini bersifat pedoman atau petunjuk praktis bagi guru, sekolah, atau stakeholder dalam mengembangkan ATP dan modul ajar. Kedua, guru, sekolah, atau stakeholder dapat menggunakan didik. Ketiga, pada panduan ini lebih menekankan pada konsep, prinsip, dan prosedur dalam mengembangkan ATP dan modul ajar. Keempat, materi atau bahan ajar, guru dapat mengembangkan
sendiri sesuai dengan kondisi sosial, budaya, kemampuan peserta didik, serta tingkat ekonomi masyarakat sekitar. Sekian dan terima kasih yang dapat kelompok 5 sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.